Dan saya kira itu wajar. Di dalam fikih misalnya, ya, mungkin nanti satu saat saya khusus bicara tentang itu. Praktek fikih, ibadah, mungkin tidak semua sama tradisinya. Satu sama lain ada sedikit perbedaan. Kalau dalam Islam di situ, kalau dalam praktek fikih berbeda, itu namanya ikhtilaf, perbedaan. Tapi perbedaannya sifatnya seperti apa? Perbedaan yang sifatnya cabangnya, esensinya mereka sama. Furu, karena itu disebutnya furu'iyah. Ya di dalam sholat ada beda dikit. Ketika wudhu, ada yang pegang rambutnya aja, ada yang lengkap kepala ke belakang balik lagi, ada yang cuma disentuh rambutnya dan lain-lain. Masing-masing punya alasan, punya argumen, punya dasar. Tapi kita bisa memahami itu. Itu sifatnya furu. Jangan sampai hal-hal semacam itu juga menjadikan orang malah berpecah. Berbeda itu boleh, yang tidak boleh adalah berpecah. Wala tafarraqu. Tafarruq itu kan pecah. Kalau berbedanya boleh. Bahkan kalau ada perbedaan di kalangan muslim juga dalam Al-Quran disebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kalaupun ada it's normal. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu dengan cara yang baik. Nah itu satu. Saya tidak tahu kenapa ayat Al-Quran ini juga menyebut perempuan. Dan janganlah perempuan-perempuan itu secara khusus ya mengolok-olok perempuan-perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairum minhunna. Seolah-olah mereka lebih baik daripada yang lain itu. Nah, mungkin juga itu menjadi catatan khusus ya. Dengan kebiasaan memperolok-olokkan. Mungkin pada masyarakat Arab saat itu ya, perempuan banyak yang suka begitu sehingga ayatnya begini. Kalau masa sekarang saya kira enggak dikit ya. Enggak beda. Ya. Tapi ini ayatnya memang menyebutkan perempuan, Bu. Nah, jadi saya kira itu menjadi catatan buat kita. Nah, memang kalau sudah ngobrol biasanya kita lupa ya, apalagi kalau orang yang sudah kita tidak suka gitu ya. Karena itu ada satu hadis mengatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Jadi berbahagialah orang yang lebih peduli kepada aibnya sendiri, lebih ingat pada aibnya sendiri daripada aib orang lain. Hadisnya begitu. Ya karena memang untuk kesalahan orang itu paling enak kan kalau kita tahu itu. Kecil aja kita tahu, Pak. Kesalahan orang itu kecil itu kita tahu. Detail, apalagi kalau sudah kita ceritakan orang lain. Detail sekali. Bahkan ada tambahnya ya. Lebih panjang ceritanya. Itu baliman syagolawa. Jadi kita memang harus menyibukkan diri kita kepada aib kita sendiri daripada aib orang lain. Saya kira memang betul apa yang dikatakan di dalam Islam ya, bahwa memang manusia itu adalah tempatnya kesalahan. Mahalul khata ya, tempatnya kesalahan. Dan orang-orang yang terbaik adalah orang yang meminta ampunan dari kesalahan itu. Saya lanjutkan sedikit lagi dengan ayat ini. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Nah, menjelek-jelekan diri juga enggak boleh. Kan ada juga orang ya yang dia kalau menilai diri sendirinya itu buruk sekali. Wah, saya begini. Bahkan juga kadang-kadang berlebihan dia menilai dirinya sendiri. Dalam pengertian menjelekkan dirinya sendiri. Ya. Artinya apa ya? Kita normal saja. Ya. Dan janganlah kamu memanggil gelar alqab, gelar yang buruk. Ya.
lakob. Ya. Biasa juga nggak tahu kalau orang Indonesia kan biasanya punya ini ya, kebiasaan ya, melandi. Kalau bahasa orang Sunda itu landihan, atau menyebut orang bukan dengan namanya tapi dengan lakob atau julukan. Nah, mending julukannya yang bagus-bagus. Tapi kalau julukan yang jelek katanya nggak boleh, Pak. Ini juga mungkin saya refleksi buat saya. Dulu zaman mahasiswa kan, zaman kuliah, dong, hidung, dia dong, sini hidung, hitam, sini. Tapi ya, teman saya yang hitamnya tuh juga cuek gitu, dia tidak keberatan dengan itu. Tapi kan kalau itu buruk ya, memang ternyata nggak boleh. Ya kalau kata Agim ya, jangankan melakob orang, membicarakan sesuatu di hadapan orang yang tidak suka dengan hal itu, di hadapannya tidak boleh. Agim mengilustrasikan begini, katanya, kalau di tempat kita itu, di sisi kita ketika ngobrol itu ada orang gemuk yang sedang berusaha diet gitu. Terus di sekitarnya ngomong-ngomong tentang gemuk mulu katanya. Itu bisa tersinggung dia. Ya. Seolah-olah dia berasa gemuk sekali gitu. Karena ada orang berbicara tentang itu. Atau ketika berbicara tentang yang lainnya. Ya. Tentang hitam. Wah, ngobrol warna kulit terus gitu ya. Tahu di sampingnya hitam. Dia ngobrol gimana sih putih terus dibicarain. Nah, itu juga menyinggung gitu. Menyinggung orang. Tapi intinya adalah bahwa kita tidak boleh memberikan lakob yang buruk. Nah, jadi kalaupun lakob gimana? Ya, mungkin boleh saja, karena pada masa Nabi juga sering dipakai lakob. Misalnya siapa? Periwayat hadis yang paling terkenal siapa, Pak? Abu Hurairah. Itu landihan ya. Artinya apa kira-kira? Julukan? Artinya? Bapaknya kucing katanya. Mungkin karena dia senang kucing, sayang sama kucing, dan ternyata dia seorang perawi hadis. Ya, daripada menyebut namanya, dia lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Ya, dan para sahabat juga banyak yang menggunakan lakob-lakob seperti itu. Ya. Nah, apalagi sekarang musim ini, sosial media. Waduh, Pak. Apalagi pejabat, sedikit saja dia berbuat salah, dibully habis-habisan dengan lakob yang macam-macam. Ya kalaupun kita tidak senang dengan mereka, nah ini tidak mengolok-olokkan. Jadi olok-olok itu bukan hanya dalam pengertian langsung dengan fisik suara gitu ya. Mungkin zaman dulu seperti itu. Tapi sekarang misalnya penggunaan sosial media, ya, menggambarkan orang yang tidak semestinya dan lain-lain. Saya kira itu menjaga kita. Jadi gelar-gelar buruk atau lakob-lakob yang buruk itu tidak boleh dipergunakan. Nah, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Ya. Karena seburuk-buruk nama panggilan ialah panggilan fasik sesudah beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Terkait dengan hal ini ada juga satu hadis yang mengatakan bahwa kita tidak juga perlu atau tidak boleh menceritakan sesuatu yang orang lain tidak suka mendengarnya. Meskipun menurut kita itu adalah hal biasa. Jadi apalagi terkait dengan kesalahan, Pak. Jadi kalau saya kan punya kesalahan nih, banyak. Ada kesalahan yang mungkin kalau orang bercerita, teman kita bercerita, saya nerima ya, biasa. Tapi juga ada beberapa kesalahan yang saya tidak mau diungkit-ungkit lagi. Nah, kalau sudah seperti itu maka kita tidak boleh juga sering mengungkit ya, dalam pengertian mengolok-olok atau sesuatu yang orang sudah tidak suka. Nah, saya kira mudah-mudahan dari sini kita bisa membangun satu tradisi yang baik ya. Tradisi berkomunikasi, tradisi
mencari kesamaan, berdialog, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat Muslim di luar negeri, saya kira mungkin persoalannya tidak sekompleks yang ada di Indonesia. Tapi di Indonesia tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan itu sangat berpengaruh sekali. Sehingga sangat mungkin gesekan-gesekan terjadi antara anggota masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi refleksi buat kita pada pagi hari ini, bahwa kita semakin mengurangi gitu ya, sikap-sikap yang memberikan lakob yang buruk gitu ya, mengganti dengan yang baik. Dan kita juga tidak memiliki empati ya, memiliki empati pada orang lain ya. Mungkin ada orang berbuat kesalahan tapi kita coba memahaminya, tabayun ya, dan lain sebagainya. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian materi kultum pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.